jenis stasiun bumi yaitu stasiun bumi besar, yaitu stasiun bumi yang ditempatkan di kota-kota yang artinya padat. Stasiun bumi sedang yaitu stasiun bumi yang ditempatkan di kota-kota yang artinya kurang padat. Stasiun bumi kecil yaitu stasiun bumi yang ditempatkan di kota-kota yang artinya rendah atau daerah yang terpencil yang dianggap strategis. Beberapa stasiun bumi yang ada di Indonesia adalah Stasiun Bumi Jatiluhur, pusat kendali satelit Palapa yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Stasiun ini dioperasikan oleh PT Indosat Tbk. Stasiun Bumi Partahe, stasiun bumi pengindahan jauh 8 yang berlokasi di Partahe, Sulawesi Selatan. Stasiun ini memiliki cakupan optimal 90% wilayah Indonesia. Stasiun Bumi Satria 1, stasiun bumi yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 28 Desember 2023 di Sulawesi Utara. Stasiun ini merupakan bagian dari satelit Republik Indonesia atau Satria 1, stasiun bumi Telkom di Gorontalo. Selanjutnya kita akan membahas peran stasiun bumi dalam komunikasi satelit. Peran stasiun bumi dalam komunikasi satelit yaitu sebagai pengubah sinyal base pada dan signal frekuensi suara menjadi sinyal frekuensi radio dan sebaliknya, menerima dan merekam data satelit penginderaan jauh, memberikan hubungan antara satelit dan pengguna di bumi, mengumpulkan dan mengalirkan data satelit ke berbagai pengguna dan aplikasi. Fungsi stasiun bumi dalam komunikasi satelit. Yang pertama itu sebagai penghubung komunikasi satelit, uplink dan downlink. Uplink, stasiun bumi mengirimkan sinyal komunikasi ke satelit, sedangkan downlinknya stasiun bumi menerima sinyal dari satelit meneruskan ke pengguna di bumi. Yang kedua itu penyedia layanan telekomunikasi global, hubungkan jaringan telepon, radio, dan internet melalui satelit, digunakan untuk komunikasi di daerah terpencil atau bencana. Contohnya itu stasiun bumi Telkom 4 atau merah putih yang digunakan untuk komunikasi di Indonesia. Yang ketiga pengelolaan dan pengendalian satelit. Jadi ini itu memantau kesehatan satelit, daya orbit dan suhunya, mengontrol posisi dan orientasi satelit di orbit. Ini memiliki contoh NASA Deep Space Network atau DSN untuk mengendalikan wahana jalur luar angkasa. Yang keempat itu mendukung navigasi dan sistem GPS. Ini tuh memproses sinyal dari satelit GPS untuk penentuan lokasi dan digunakan untuk transportasi udara, laut, dan darat. Contohnya itu stasiun bumi GPS di Cypher Air Force Base, Amerika Serikat. Yang kelima, penerima data penginderaan jauh dan cuaca. Ini tuh mengumpulkan data dari satelit, cuaca, dan penginderaan jauh untuk pemetaan, pertanian, dan mitigasi bencana. Contohnya itu stasiun bumi 8 Parepare untuk penginderaan jauh di Indonesia. Yang keenam, mendukung komunikasi militer dan keamanan nasional. Ini itu digunakan untuk komunikasi militer, intelijen, dan pengawasan. Contohnya itu Pine Gap yang ada di Australia sebagai stasiun mata-mata untuk Amerika Serikat. Yang ketujuh, mendukung eksplorasi luar angkasa. Ini itu berkomunikasi dengan wahana antariksa di luar orbit bumi. Contohnya itu stasiun bumi ESA di Kourou untuk roket Ariane. Komponen stasiun bumi itu ada pertama antena parabola, yang dimana antena parabola itu perangkat yang berguna menerima dan mengirim sinyal ke satelit agar pancaran gelombang tepat ke arah satelit. Antena parabola berfungsi sebagai penguat daya dan mengubah dari gelombang RF terbimbing menjadi gelombang RF bebas dan sebaliknya. Terus yang kedua ada HPA atau High Power Amplifier. Itu adalah penguat akhir dari sinyal RF sebelum dipancarkan ke satelit melalui antena parabola. Input dari HPA adalah sinyal RF dari up converter dengan daya rendah, sehingga dipancarkan oleh HPA. Sinyal RF tersebut mempunyai daya yang cukup untuk diberikan ke antena selanjutnya. Setelah itu dapat dipancarkan ke satelit dengan harga EIRP yang telah disyaratkan.
Terus yang ketiga ada LNA, Low Noise Amplifier. Itu adalah suatu penguat pada arah terima yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima oleh antena parabola. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan G or T, gain to noise reparator ratio yang lebih baik. Terus ada up and down converter. Up and down converter itu yang mana adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal. Up converter itu mengubah sinyal frekuensi intermediate frekuensi 70 MHz menjadi RF radio frekuensi 6 GHz. Terus ada down converter berfungsi mengubah sinyal RF radio frekuensi 4 GHz menjadi intermediate frekuensi 70 MHz. Terus yang kelima ada perangkat IF atau intermediate frekuensi, yang dimana kita bisa sebut sebagai modem atau modulator demodulator. Adalah perangkat yang berfungsi untuk memodulasi sinyal suara atau data menjadi sinyal IF intermediate frekuensi 70 MHz dan sebaliknya. Biasa perangkat ini disebut sebagai modem atau demodulator modulator. Adapun jenis-jenis modem tersebut adalah tergantung dari sistem yang digunakan. Contohnya untuk sistem SCPC yang digunakan itu modem SCPC. Sistem IDR yang digunakan juga modem IDR. Terus ada sistem untuk VSAT, modem yang digunakan itu modem untuk berbasis VSAT. Parameter antena stasiun bumi, gain antena, mengukur kemampuan antena dalam memfokuskan energi sinyal ke arah tertentu. Semakin tinggi gain, semakin jauh dan kuat sinyal dapat dipancarkan dan diterima. Diameter antena. Antena besar memiliki gain yang lebih tinggi, tetapi memerlukan ruang dan sistem kendali yang lebih kompleks. Misalnya, antena parabola yang lebih baik dalam komunikasi satelit dibanding antena 1 meter. Bandwidth atau sudut penyebaran gelombang. Sudut radiasi utama antena semakin kecil, bandwidth semakin terarah sinyalnya. Bandwidth sempit mengurangi gangguan dari sinyal lain, tetapi memerlukan tracking yang lebih presisi. Polarisasi antena bisa berbentuk linear, horizontal, vertikal, atau sirkular, kiri dan kanan. Polarisasi yang salah dapat menyebabkan hilangnya sinyal. PSWR atau voltage standing wave radio menunjukkan efisiensi transfer daya antara pemancar dan antena. PSWR 1,5 adalah nilai yang baik untuk komunikasi satelit. Jadi ada dua perangkat, yaitu perangkat transmitter dan perangkat receiver. Jadi sinyal informasi berupa data, suara, gambar, dan video masuk ke perangkat IF atau intermediate frekuensi yang biasa dikenal dengan metode dengan modem atau modulator dan demodulator yang berada di perangkat transmitter. Kemudian diteruskan melalui konverter, kemudian masuk ke HPA, High Power Amplifier. Kemudian dipancarkan melalui antena parabola dan diturunkan menjadi IF 70 MHz oleh down converter. Setelah itu masuk ke perangkat IF modem. Kemudian barulah diberikan kepada pelanggan.